Kita akan membahas kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka satu bagian kebenaran firman Tuhan, melanjutkan eksposisi dari kitab Yosua. Kita membuka Yosua pasal yang ke-12. Yosua pasal yang ke-12. Kita akan membaca secara bergantian ayat 1 sampai 24, daftar raja-raja yang kalah. Saya akan baca ayat pertama, kita akan baca secara bergantian sampai kepada ayat ke-24. LAI memberi judul daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dan dari sungai Amon sampai gunung Hermon serta seluruh Arba Yordan ke arah timur. Ayat kedua. Dan atas Araba, Yordan sampai sebelah timur Danau Kirenot, dan sampai sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin ke arah Yet Yasimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng Gunung Pisgah. Dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon, Raja Hesibon. Inilah raja negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel di sebelah barat sungai Yordan, dari Balgat di lembah gunung Libanon sampai pegunungan Gundul yang mendaki ke arah Syir, negeri yang diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya menurut pembagiannya. Raja negeri Yeriko 1, raja negeri Ai di sebelah Betel 1. Raja negeri Yarmut 1, raja negeri Lakis 1. Raja negeri Debir 1, raja negeri Geder 1. Raja negeri Litna 1, raja negeri Adulam 1. Raja negeri Tapua 1, raja negeri Hefer 1. Raja negeri Madon 1, raja negeri Hazor 1. Raja negeri Tanak 1, raja negeri Magido 1. Raja negeri Dor di tanah bukit Dor 1, raja negeri Goyim di Galilea 1. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah membaca kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk merenungkan dan juga mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang berbicara dan juga kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan memimpin kami semua. Dan kiranya Tuhan juga pimpin kami supaya kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi mendapatkan berkat daripada Engkau yang memimpin hidup kami. Kiranya Tuhan berbelas kasihan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jika kita baca ya, Yosua pasal 12 itu bosan ya. Bosan sekali. Apa sih signifikansinya? Kita yang zaman sekarang baca kemenangan-kemenangan, daftar raja-raja yang dikalahkan daripada Yosua, itu membosankan dan tidak signifikan. Bahkan kalau kita baca, ini daerah apa sih? Daerah bukit apa ini? Di mana ini? Kita nggak pernah tahu. Kita bosan sekali baca, tidak signifikan. Tapi mari kita coba berpikir ulang. Kalau ini tidak signifikan, mengapa Alkitab mencatatkan demikian? Kalau ini tidak penting bagi kita, mengapa Alkitab yang adalah sumber kebenaran, yang menuntun kita ke dalam keselamatan, menuliskan daftar raja-raja yang dikalahkan ini? Bukankah kita harusnya mengkoreksi cara pikir kita? Kalau Alkitab menuliskan demikian, maka kita harus belajar apa sih kebenaran.
yang bisa kita pelajari dari daftar raja-raja dan kemenangan Israel yang dituliskan ini. Memang membosankan. Memang kalau baca tahunan ya, ini skip nih. Apa sih ini? Skip. Apalah, udahlah, udah tahu raja-rajanya 31, sudah tahu. Tapi kenapa dijelaskan begitu banyak? Kan kalau dilihat kan, kalau dituliskan daftar, kalau pembacaan zaman sekarang tuh kayak flexing. Bapak Ibu tahu istilah flexing ya, anak-anak muda tahu flexing. Flexing, saya sudah mengalahkan. Kan Yosua kan bisa juga. Saya sudah mengalahkan negeri ini, negeri ini, negeri ini, negeri ini. Kalau zaman sekarang saya sudah punya aset di negeri ini. Saya punya aset bukan cuma satu, tapi dua. Kan flexing. Bagus. Flexing, saya juga punya sarjana ini, sarjana itu, sarjana ini. Flexing. Kalau kita baca sampai saat ini, pembacaan dunia modern berkata, ini nggak benar. Tuhan flexing. Yosua flexing. Kenapa kita mesti baca daftar raja-raja yang dikalahkan? Kalau itu pembacaan dunia modern. Tapi kita harus sekali lagi mengkoreksi. Apakah benar cara baca itu benar sesuai dengan Alkitab? Kalau Alkitab mencatatkan demikian, bukankah ada signifikansi, ada maksud, ada kebenaran, sehingga kita bisa belajar dari daftar raja-raja ini. Dan kalau kita mau jujur, Bapak Ibu, kalau kita mau jujur, zaman sekarang pun suka bikin daftar. Daftar apa? Daftar orang terkaya di dunia, betul ya? Kalau kita baca, wih keren ya. Apalagi kalau misalnya daftar orang-orang terpengaruh se-Indonesia. Pas kita baca-baca, ada yang satu suku, wih signifikan nih. Ada yang satu daerah, wih daerah tertentu, bangga nih, saya pernah tetangganya dia. Terus kita baca juga makin orang-orang yang paling berpengaruh, orang-orang kaya, orang-orang hebat, dicatatkan sepanjang zaman. Ada, kita baca pada zaman ini. Kalau di zaman lalu, kita baca Yosua menuliskan namanya raja-raja yang dikalahkan, kita bilang nggak signifikan, tetapi pada zaman sekarang kita berlaku munafik. Kita berlaku, ini orang-orang signifikan, orang-orang yang kita bisa belajar banyak dari orang-orang kaya. Bahkan banyak loh, daftar orang-orang yang kaya, tapi akhirnya meninggal dengan cara tragis. Banyak daftar-daftar seperti itu. Dan mari kita membahas satu bagian firman Tuhan dalam perikop yang Tuhan izinkan tercatat, supaya kita mengerti mengapa, apa signifikansi dari daftar raja-raja yang dikalahkan ini. Yang pertama, kita belajar mengenai kesetiaan daripada Allah yang menjaga satu kesatuan dalam umat Israel. Mengapa saya katakan demikian? Bapak Ibu, kalau kita membedah Alkitab, khususnya pada pasal ke-12, pasal 12 itu dibagi dalam dua bagian, ayat 1 sampai ke 6, dan selanjutnya 7 sampai seterusnya, 24, itu sebenarnya dibagi dalam dua peristiwa yang berbeda secara sejarah. Yang pertama adalah peristiwa 1 sampai 6 membicarakan leadernya itu Musa. Leadernya Musa. Sedangkan dari 7 sampai 24 itu adalah Yosua, masa Yosua. Kenapa di zaman 1 sampai 6 itu masih dituliskan Musa, bahkan dijelaskan ada dua raja, yaitu Raja Sihon dan Og, yang dituliskan kembali. Dan pada bagian selanjutnya ayat 7 sampai 24 ada perjuangan leader baru. Kenapa? Kalau Bapak Ibu bisa mengerti, Sihon dan Og itu dikalahkan oleh Musa sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Og dan Sihon, kalau kita tahu ya, Og Sihon itu pernah melakukan suatu kesalahan, dia menyerang bangsa Israel. Jadi suatu kali Musa itu minta izin kepada Raja Sihon. Minta izin, izinkan kami lewat, karena lewat negerimu itu jalan pintas. Kita mau lewat. Dan ketika lewat itu apa yang terjadi? Raja Sihon tuh nggak sudi. Padahal udah nego bagus. Kalau misalkan kita jalan tiba-tiba kleptomania, atau ya klepto, ambil itu, nanti Musa balikin. Atau misalkan tiba-tiba lagi jalan, ternaknya itu makan rumput, atau merusak yang namanya propertinya daripada negara itu, maka Musa bilang, aku akan ganti. Fair. Tapi Raja Sihon tidak suka. Maka Raja Sihon itu langsung maju berperang. Maju bawa tentaranya, pasukannya maju melawan orang Israel. Maka Musa berkata, aku akan menyertai kamu, kalahkanlah Sihon. Tuhan berikan kemenangan pada Sihon. Tapi ada raja satu lagi, Raja Og, tetap sekutu daripada Sihon. Dia maju berperang. Dan kalau kita baca Alkitab ya dalam Ulangan pasal ketiga, Raja Og itu adalah Goliat. Tinggi besar. Dikatakan dalam Alkitab itu dia punya ranjang besi panjangnya 3 meter lebih. Goliat. Raja yang hebat. Bayangkan tuh, Musa, Yosua melawan raksasa yang satu besar itu. Dan Tuhan berikan kemenangan. Bapak Ibu, kenapa dituliskan? Kenapa dituliskan? Karena setelah Raja Og dan Sihon dikalahkan, 2,5 suku, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan setengah suku Manasye, meminta diri kepada Musa, Musa, berikanlah tanah ini
kepada sukuku, kepada menjadi milik pusakaku. Jadi 2,5 suku Ruben, Gad, dan setengah Manasye itu ada di sebelah timur sungai Yordan. Sedangkan sisanya itu 9,5 suku itu ada di dalam sebelah barat sungai Yordan. Mereka dipisahkan secara geografis. Tapi mengapa sekali lagi dituliskan? Bosankannya, Oksihon. Karena suku Ruben, suku Gad, suku setengah Manasye yang ada sebelah timur, seberang sungai Yordan, takut mereka dilupakan sebagai umat Allah. Mereka takut sampai suatu kali ketika mereka punya anak, cucu, generasi berikutnya, mereka takut jangan-jangan 2,5 suku yang ada di seberang, daripada seberang sungai Yordan ini, dilupakan oleh orang-orang yang ada di sebelah timur sebelah barat sungai Yordan. Mereka berpikir, oh ini bukan bagian daripada Israel, bukanlah tanah orang-orang perjanjian. Maka mereka takut dilupakan. Maka Musa, Yosua memberikan suatu pengakuan iman. Kami bersama-sama 12 suku menghancurkan Raja Og dan Sihon. Maka kami adalah satu kesatuan Israel. Kami punya suatu convention, belief, bahwa kami adalah umat Allah, 12 suku Israel. Walaupun terpisah secara geografis, yaitu sungai Yordan yang memisahkan, tetapi kami adalah satu Israel yang Tuhan berikan tanah perjanjian. Ini adalah konvensional belief. Ini adalah signifikansi. Maka kalau kita pikir-pikir, kenapa ya? Kenapa? Kalau kita pikir, kenapa mesti cantumkan begitu? Raja Og dan Sihon ya. Raksasa itu ya. Raksasa itu dituliskan kembali di dalam pengakuan iman daripada si Rahab. Rahab, seorang yang sundal itu, seorang yang tidak benar itu, ketika dia samper kepada dua pengintai itu, dia menggunakan konvensional belief bahwa engkau pernah mengalahkan Og dan Sihon. Bukan hanya itu, Gibeon, bangsa yang pernah melakukan suatu tipu muslihat kepada Yosua dan tua-tua. Ketika dia datang, dia punya konvensional belief. Dia pengakuan. Bahwa pengakuannya apa? Bahwa bangsa Israel sudah mengalahkan Og dan Sihon. Bahkan, bukan hanya itu lagi. Di Mazmur 135, 136, Og dan Sihon muncul lagi. Kok muncul terus? Mengapa? Karena dia mau menyatakan mereka ada satu kesatuan umat Allah. Lalu apa signifikasi dalam zaman sekarang? Zaman sekarang kita punya pengakuan iman rasuli yang mempersatukan, bukan mempersatukan kita secara geografis, tapi mempersatukan kita secara confession, belief di dalam hidup kita. Kita dipisahkan secara geografis, kita bukan di Timur Tengah, kita bukan ada di daerah Israel, kita bukan daerah di sana, tapi kita jauh ada di Indonesia, jauh tidak ada di peta Alkitab. Tetapi mengapa kita bisa berkata kami juga adalah umat Allah, kami adalah gereja Tuhan? Karena kita percaya Kristus yang tersalib. Itu menjadi pengakuan kita. Mengapa kita bisa berkata kepada orang-orang di luar sana yang mengalami penderitaan demi nama Tuhan dan dikatakan itu saudara-saudara kita? Mengapa? Karena kita tahu kita ada dalam pengakuan iman rasuli. Tapi ibu dikasih Tuhan, kalau dipikir-pikir ya, Og, Sihon kan signifikannya. Mengalahkan raksasa kan hebat ya. Di dalam pengakuan iman rasuli yang nanti kita bacakan, itu ada Pontius Pilatus. Menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Bapak Ibu nggak pernah namanya memberikan nama anak Pontius Pilatus ya. Berat. Untuk salib yang berat sekali. Tapi Pontius Pilatus itu sepanjang zaman, segala tempat, selalu dibicarakan. Sedih ya. Pontius Pilatus menderita. Tapi mengapa itu harus dibicarakan? Karena itu menjadi suatu pengakuan bagi gereja sepanjang zaman, segala tempat. Menyatakan kami adalah umat Allah. Gereja di Cikarang menjadi umat Allah bukan karena geografis, bukan karena kita etnis daripada suku Yahudi, tidak. Tetapi benar-benar karena anugerah dan kita percaya kepada Yesus yang tersalib. Itu yang harus kita sadari. Kita harus sadar. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita satu bloodline, tidak. Tetapi karena konvensional belief. Maka di dalam Yosua ini, 2,5 suku yang tadi saya katakan, dia takut dilupakan. Kesetiaan Allah, Allah setia. Maka Tuhan izinkan peristiwa terjadi, dan itu menjadi pengakuan iman mereka sepanjang zaman, bahwa mereka adalah satu Israel, satu umat Allah. Lalu apa lagi yang kita bisa pelajari mengenai kesetiaan Tuhan? Kesetiaan Tuhan, mengapa daftar raja-raja ini dituliskan, menceritakan kesetiaan Tuhan. Di dalamnya Allah yang sama, yang setia. Allah satu, Allah yang setia. Kalau kita sedikit menggali Alkitab lagi di ayat ke-6 dan ke-7 Bapak Ibu. Ayat ke-6 dan ke-7. Ayat 6 itu membicarakan mengenai ada Musa. Musa itu sudah mati. Musa itu leader yang dulu, sekarang zaman Yosua. Tapi ada keselanjutan dari kisah Musa menuju Yosua.
Ayat ke-6 kalau dilihat ada 3 kata. Nah, 3 kata yang sama yang juga muncul di dalam ayat ke-7. Ayat ke-6 itu diatribusikan kepada Musa dan Israel. Ayat ke-7 diatribusikan juga kepada Yosua dan Israel. Tapi 3 kata ini sengaja diulang. Apa sih? Kata pertama kalau Bapak Ibu lihat ya. Ayat ke-6 saya bacakan. Musa hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Kata pertama yang diulang adalah kata mengalahkan. Ayat ke-7 juga dikatakan, inilah raja negeri-negeri yang dikalahkan oleh Yosua dan oleh orang Israel. Ada perkataan yang sama, dikalahkan. Yang kedua, kata kedua, saya bacakan dari ayat 6 selanjutnya. Dan Musa hamba Tuhan itu telah memberikan daerah itu kepada orang Ruben, orang Gad, dan orang suku Manasye. Yang setengah itu, lihat, Musa telah memberikan. Kata yang kedua adalah memberikan. Ayat ke-7 juga sama, bahwa Yosua juga memberikan. Lihat ya, kita secara baca bagian 7, bagian B itu katakan negara ini diberikan Yosua kepada suku-suku Israel menjadi miliknya. Dan kata ketiga adalah kata miliknya, menjadi milik pusaka, milik possession. Jadi 3 kata ini adalah 3 kata yang disamakan di Musa dan juga Yosua. Mengapa? Ini mau menceritakan leader boleh ganti. Musa boleh mati. Yosua juga akan mati. Tapi Allah yang sama, yang mengalahkan bangsa-bangsa Sihon dan Og, bangsa-bangsa yang dikalahkan juga oleh Yosua 31 itu, juga Allah yang menyertai Yosua. Itu adalah Allah yang sama. Leader boleh ganti, Yosua boleh berganti, semua boleh berganti, tetapi Allah dia adalah Allah yang satu, Allah yang setia terhadap janjinya, yang menyertai bangsa Israel. Itulah mengapa daftar nama-nama itu dituliskan. Untuk menceritakan akulah Allah yang terus menyertai. Allah yang terus menyatakan bahwa akulah Allah yang berdaulat. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau sedikit membaca jauh ya, setelah namanya zaman raja-raja ya. Di dalam Yesaya pasal ke-6, Yesaya melihat penglihatan. Dia melihat penglihatan bahwa Allah duduk di tahtanya. Tapi kalau kita lihat background historinya ya, di ayat pertama dalam Yesaya pasal pertama ada nama Raja Uzia. Ketika tahun matinya Raja Uzia mati, Yesaya melihat penglihatan ada Allah duduk di tahtanya bersama dengan serafim. Dia ada di situ, 6 sayap untuk menutupi, ada melayang-layang menutupi kakinya. Itu suatu signifikan. Tapi kenapa ada Raja Uzia? Raja Uzia berdasarkan sejarah itu adalah raja yang baik, raja yang oke, raja yang lebih baik daripada raja-raja sebelumnya. Tapi raja ini mati. Maka Yesaya tuh kecewa. Kenapa raja yang baik mati? Tapi di tengah-tengah itu dia melihat penglihatan. Raja di atas segala raja. Tuhan itu tetap bertahta. Ini suatu penghiburan bagi kita. Hamba Tuhan boleh berganti. Siapapun boleh berganti. Tetapi Allah kita adalah Allah yang setia yang memimpin hidup saudara. Saya, seluruh anak-anak kita, siapapun. Dia Allah yang sama yang setia terhadap pimpinan dan penyertaan kita dipimpin oleh dia. Itu yang pertama. Apa signifikansinya? Nama itu menyatakan kesetiaan Allah yang mempersatukan umat gereja Tuhan sepanjang zaman, sepanjang tempat. Yang kedua adalah kesetiaan Tuhan juga menyatakan dia adalah Allah yang setia yang menepati janjinya. Sekali lagi kalau kita lihat lagi ayat pasal ke-12 pas dari Yosua. Kalau kita baca itu bosen. Terus ada lereng gunung. Ada namanya tempat-tempat yang kita tidak ketahui. Ada Bukit Hermon. Bukit Hermon mungkin terkenal, tapi kalau ditanya geografisnya bingung. Apa signifikansinya? Tapi itu mau mencatatkan bahwa Allah itu ya setia. Sampai yang detail Tuhan genapi. Teman-teman pernah melakukan yang namanya jual beli rumah? Pernah, beberapa ada yang pernah jual rumah ke notaris. Notaris itu detail. Atau mungkin pernah yang namanya melakukan jual beli. Atau yang lagi karyawan atau maksudnya mahasiswa mau cari kerjaan, pasti ada kontrak kerja, betul ya? Kontrak kerja kan kalau kita baca panjang sekali kan. Ada pasal-pasalnya, detail. Kenapa? Karena itu memang harus dibaca dan benar, dan harus dituruti. Di dalam yang namanya kitab Yosua, Tuhan berikan detail. Daerah-daerah yang akan kuberikan kepada orang Israel, itu pun diberikan dengan tuntas. Tidak ada yang terlewatkan. Makanya adalah Allah yang dikatakan setia terhadap janjinya. Dia berikan tanah, dia berikan
apa yang seharusnya kepada umat Israel. Dan janji apa lagi yang dipenuhi? Tuhan juga pernah berjanji bahwa bangsa Israel akan dijadikan alat penghakiman bagi kedurjanaan dari orang Amori. Nenek moyang mereka, Bapak Abraham itu kan pernah mendapatkan janji daripada Tuhan bahwa kamu akan tinggal di negeri ini, tapi belum waktunya. Kenapa? Karena kedurjanaan dari orang Amori belum puncaknya. Maka ketika bangsa Israel itu pergi ke dalam Mesir dan akhirnya lepas dari bangsa Mesir kembali ke dalam tanah Kanaan, disitulah Tuhan sudah genap memakai Israel untuk menjadi alat penghakiman bagi kedurjanaan daripada orang Amori. Bapak Ibu, saya tidak menyatakan bahwa adanya Holy War itu zaman sekarang. Holy War itu perang suci ya. Perang suci itu hanya terjadi di zaman Yosua saja. Mengapa? Karena Tuhan pakai untuk memukul yang jahat pakai Israel. Zaman sekarang sudah tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena Tuhan pakai pemerintahan yang sekarang ada. Baik yang baik yang monarki, baik yang fasis. Itu Tuhan izinkan berdiri untuk apa? Sebagai alat untuk memukul yang jahat. Maka zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Tapi Tuhan genapkan, Tuhan pakai Israel untuk menghancurkan namanya orang-orang Amori. Dan itu kalau dibaca-baca kan sadis ya. Kok Tuhan jahat sih? Tuhan jahat, kok Tuhan kadang-kadang kok sadis banget ya? Tapi itu wajar. Supaya apa? Supaya orang Israel milik punyaannya dia tidak dirusak oleh dosa-dosa sekitar. Itu wajar. Bapak Ibu kalau yang sudah punya anak ya, kalau punya anak beberapa waktu yang lalu kan bagi rapot ya, kasih bagi rapot. Kalau misalkan gurunya ngajarin nggak benar, kita protes, betul ya? Kok guru ngajarin begini sih? Masa matematika 1 tambah 1 3? Sekolah apaan ini? Keluarlah, ngajarin sesat, betul ya? Kita marah kan? Nggak mungkin bilang, oh nggak apa-apa, sekolah ini bagus, nggak apa-apa. Enggak, kita akan protes. Mengapa? Sebagai orang tua yang bijaksana, pasti kita akan berpikir, anak kita tidak boleh tercemar, tidak boleh tersesat. Begitupun juga di dalam konteks ini. Ketika orang Israel dikasihi oleh Allah Bapa, dikasihi oleh Allah, maka jelas sekali Allah itu mau melihara kekudusan daripada umatnya. Itu jelas. Maka ini suatu hal ya. Beberapa waktu lalu ya, ketika saya mendengar ada ada orang yang datang di dalam Presiden University dan mengabarkan Allah Tritunggal yang salah. Saya emosi. Kenapa saya emosi? Ini teman-teman yang dilayani dalam Presiden University udah 1 tahun, 2 tahun dididik dengan kebenaran. Susah. Ngajarin orang kebenaran susah loh. Tapi ngajarin orang salah cepet. Betul ya? Ngajarin yang benar, tapi kalau yang salah langsung diingat selama-lamanya. Sekarang udah 2 tahun saya, Vikaris Jeko, Pendeta Tama, mengajarkan anak, datang seorang yang mengaku misionaris mengajarkan Allah Ibu. Saya dengar itu emosi. Kenapa? Karena saya mengasihi. Saya mengasihi teman-teman saya yang didik. Itu sebagai anak rohani, anak spiritual. Dan saya rasa ini juga berlaku juga bagi kita semua. Kalau kita melihat ada sesuatu yang jelek, sesuatu yang mencemarkan, apalagi konsep yang tidak benar, penyesatan, bidat, maka kita jelas sekali kita marah. Mengapa? Karena memang sudah sewajarnya. Tuhan memakai Israel menjadi alat penghakiman, dan itu betul, sesuai dengan kebenaran dan keadilan Tuhan. Lalu janji apa lagi? Janji tanah sudah saya bahas, jadi saya tidak perlu bahas lagi. Tanah yang sudah Tuhan berikan kepada Abraham digenapi di zaman Yosua. Mereka mendapatkan tanah perjanjian itu. Dan janji apa lagi dalam yang sudah dipenuhi oleh Allah? Yaitu janji penyertaan Tuhan. Itu 31 bangsa ya. Kan ada 31 bangsa dihancurkan oleh Yosua. Itu banyak Bapak Ibu. Apa sedikit ya? Banyak itu. Rusia lawan Ukraina, satu bangsa dengan satu bangsa, sampai hampir 2 tahun lah. 2 tahun ini belum selesai. Kalau kita lihat sejarahnya, Yosua menghancurkan 31 bangsa dalam waktu 5 sampai 7 tahun. Berarti dalam waktu beberapa bulan hancur satu kota. Saya rasa kalau dipikir-pikir, ini bukan Yosua yang hebat, tapi Allah yang menyertai. Tuhan pernah berjanji dalam pasal pertama Yosua, seperti Musa, seperti aku menyertai Musa, aku pun juga menyertai Yosua. Setiap kaki yang kamu injakan itu menjadi tanah milik pusakamu. Janji Tuhan, dan Tuhan genapi. Dan saya rasa kita juga harus percaya, Allah yang sama yang menyertai Yosua, Musa, juga Allah yang sama menyertai Bapak Ibu, karena kita punya satu Allah.
Kita punya pengakuan yang sama, percaya pada Yesus Kristus. Dan itu pernyataan yang luar biasa. Ketika Bapak Ibu mengalami pergumulan ya. Pergumulan, baik anak-anak remaja ya. Sekarang sudah kan masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Ada yang pergi jauh, ada yang masih stay di daerah Jakarta sekitarnya. Tapi mayoritas pisah, meninggalkan orang tua. Ada kekhawatiran, ada kegalauan. Tapi ingat, bagi anak-anak remaja, anak-anak yang sedang bergumul dalam studinya dalam mahasiswa, Allah yang sama yang menyertai 18 tahun usia remaja, juga Allah yang menyertai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun dalam masa studi. 18 tahun bisa besar. Itu penyertaan Allah. Maka hitung berkat satu persatu. Hitung berkat satu persatu dan kau akan tercengang bagaimana engkau diberkati Tuhan. Kadang-kadang kita ingatnya general doang. General, Tuhan pimpin ya, Tuhan pimpin. Tapi kalau kita duduk berdoa di hadapan Tuhan, anak remaja, anak mahasiswa, pikir satu persatu bagaimana Tuhan menyertai orang tua, menyertai hidup kita bisa sampai sekolah. Itu adalah anugerah yang luar biasa. Hitung berkat satu persatu. Tuhan menyertai dan bagi-bagi orang tua yang mungkin bergumul dalam pekerjaan, bergumul dalam segala sesuatu. Bukankah Allah juga menyertai Bapak Ibu? Bukankah kita sudah hidup sepanjang zaman, sampai sejaman ini, sampai umur ini, juga ada Allah yang menyertai. Mungkin ada kegalauan, mungkin ada suatu hal yang mengkhawatirkan. Tapi Allah, sekali lagi, Allah yang pernah menghancurkan 31 bangsa dalam waktu singkat, juga Allah yang menyertai. Bapak Ibu kalau dipikir-pikir ya, pertama kali COVID kita panik. Betul ya? Masker mahal. Istri saya dokter gigi, masker itu wajib ada. Bayangkan tuh ya. Berarti kan tuh gimana ya? Kan tanpa COVID pun harus pakai masker karena SOP. Sekarang masker mahal, langka, gimana? Itu mahal. Tapi 2-3 tahun tuh pimpin COVID sampai kita selesai. Sampai sekarang flu, batuk dibilang COVID. Kita ketawa-ketawa. Dulu takut Bapak Ibu. Takut, benar-benar takut. Saya terakhir waktu COVID tuh pelayanan di Pondok Indah Bapak Ibu. Pondok yang indah ya. Itu Pondok Indah. Itu ngajar ya. Kan susah ya kalau sinode belum memutuskan untuk berhenti pelayanan gereja. Kan namanya mahasiswa praktek tetap maju kan. Walaupun dengan kekhawatiran. Saya sekarang punya anak ya. Gak khawatir loh. Khawatir. Tapi terus maju. Tapi apa yang terjadi? Cuci tangan terus. Mau kasih apa? Cuci tangan, sanitizer sampai 1 liter ya, banyak banget. Masker sampai ya, masker langka di Pondok Indah nggak langka Bapak Ibu. Tercukupi pakai. Tapi itu kalau dipikir-pikir kita flashback gitu. 2,5 tahun, hampir 3 tahun Tuhan sertai juga. Tuhan yang sama menyertai Bapak Ibu. Yang bergumul, Tuhan sertai. Ini janji penyertaan dan kita bisa klaim janji Tuhan menyertai hidup kita. Mungkin kalau suatu saat ya, yang paling terutama ya, Tuhan sertai kita dengan memberikan kita Alkitab. 12 Pasal 12, Yosua pasal 12. Kalau kita baca nanti kita ada Alkitab di sana ya. Kita baca, kita akan merenungkan. Tuhan tuh baik loh. Baiknya kenapa? Karena dia berikan Alkitab kepada kita. Kita lahir dari keluarga Kristen pun juga anugerah. Kita bisa berada dalam gereja yang masih memberitakan kebenaran firman Tuhan, yang masih menegur kesalahan. Itu pun anugerah daripada Tuhan. Dan kalau kita lihat, hitung berkat satu persatu, itu akan kita tercengang. Kita akan melihat, wow, Tuhan tuh begitu baik dalam hidup kita. Itulah. Itu bagaimana kesetiaan Tuhan kepada yang namanya penyertaan Tuhan. Dia setia, dia penyertaan. Dan lebih lagi, bagaimana kesetiaan Tuhan bisa nampak di dalam daftar daripada raja-raja ini. Kalau kita perhatikan di ayat 9-24, itu kan bosen satu, ya bosen. Tapi ada satu bangsa yang seharusnya masuk list, tetapi tidak masuk list. Seharusnya ada satu bangsa yang harusnya secara natur, dia harus masuk. Tetapi tidak. Bapak Ibu bisa tahu? Itu adalah bangsa Gibeon. Bangsa Gibeon adalah bangsa yang pernah membohongi Yosua, membohongi tua-tua. Dia adalah bangsa yang seharusnya oleh ketetapan Tuhan. Ya katakan bukan ketetapan ya, karena nggak musnah. Berdasarkan yang namanya perintah Tuhan, dia adalah orang, bangsa yang harus dihakimi karena dia ada di dalam tanah perjanjian dan harus dimusnahkan. Tetapi dengan tipu muslihat dari Gibeon, dia pura-pura ngapain? Bawa roti yang sudah serpi-serpihan, terus kirbat-kirbat anggur yang sudah rusak. Kenapa? Seolah-olah ini bangsa yang jauh. Seolah-olah dia menipu. Dia ada di dalam bangsa yang dekat,
Karena dia takut kepada Yosua dan Allah Israel, Allah Yahweh, maka dia berbohong kepada Yosua, berbohong kepada tua-tua, dan dia mengakukan pengakuan iman. Aku telah mendengar Allahmu mengalahkan Gog dan Sihon. Dan sejak saat itu dia menjadi bagian orang Israel, menjadi gereja Tuhan. Lihat ya, harusnya dimusnahi. Dan kalau kita baca dan kita refleksikan dalam hidup kita, kita ini Gibeon. Kita ini Gibeon. Kita apa hubungannya? Kita harusnya masuk list 31 nama bangsa. Ya bangsa Indonesia harusnya mati. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan pengakuan kita percaya kepada Yesus Kristus itu, maka kita mendapatkan anugerah keselamatan. Itu luar biasa. Allah setia terhadap Gibeon yang melakukan kecurangan. Bukankah kita datang ke gereja kadang-kadang motivasi salah ya? Yang pemuda cari pacar. Ya boleh juga sih cari pacar, emang harus di gereja ya, jangan cari di tempat lain, itu benar. Tapi biasanya kalau udah cari pacar, dapat jodoh gitu, bukan dapat jodoh ya, kita nggak percaya perjodohan, intinya dapat pasangan gitu ya. Biasanya setelah pacaran tuh lupa. Lupanya gimana? Lupa ke gereja, main-main ke Ayon. Jadi kalau tiba-tiba saya lihat, ih kok ada di Ayon yang nggak ke gereja? Something itu, something. Begitupun juga yang dapat pekerjaan, datang ke gereja, galau, terus Tuhan sertai, Tuhan pimpin, terus tiba-tiba setelah dapat pekerjaan lupakan Tuhan. Mungkin Tuhan pukul, balikin kembali. Balikin kembali. Mungkin yang pacaran putus, akhirnya balik ke sini nangis-nangis sama Kojeko, sama ini gimana? Tapi mungkin itu anugerah Tuhan juga ya. Ingatkan kembali, untuk kembali. Kita mungkin datang ke gereja dengan motivasi jelek, motivasi yang nggak bagus. Tapi Tuhan berikan anugerah. Saya percaya, saya juga datang ke gereja pertama kali itu dipaksa sama papa saya lah ya. Dipaksa. Perbandingan Doraemon sama Dragon Ball, saya nggak tahu loh kisah Dragon Ball. Benar-benar nggak tahu Dragon Ball. Saya besok harinya ketika hari Senin ketemu teman-teman, kamu tahu gak kisah tentang ini? Dapat apa ya Dragon? Saya nggak tahu, nggak bisa menceritakan ini apa bola apa lagi, nggak tahu lah, kayak kambing conge, nggak tahu apa-apa. Tapi saya menyadari itu adalah anugerah. Kalau saya nggak mau datang gereja, tapi itu menjadi ketika flashback ke belakang itu anugerah, bisa mengenal Tuhan, bukan Dragon Ball, bukan Goku. Saya juga nggak tahu ceritanya itu. Saya nggak tahu, saya nggak bisa menjelaskan. Sekarang udah lanjut lagi ke Super Saiyan berapa, saya juga nggak ikutin karena udah nggak ini. Ya, berarti yang ketawa yang ikutin ya. Semoga bisa bertobat balik ke gereja ya, jangan ikut. Oke, kita lanjutkan. Seharusnya kita Gibeon ini, kita adalah orang-orang yang harus dimusnahkan, tetapi Tuhan berikan anugerah. Maka sekarang ini panggilan bagi kita. Mungkin Bapak Ibu datang dalam motivasi yang tidak benar, tapi ingat, mungkin ini satu kesempatan bagi kita untuk kembali. Kita datang kepada Allah dan mintalah anugerah pengampunan kepada Tuhan. Allah itu adalah Allah yang setia. Allah yang setia. Allah yang memberikan. Gibeon menjadi bangsa Israel, menjadi bagian bangsa Israel secara spiritual. Kalau kita lihat, waktu ini beberapa waktu lalu saya pernah menjelaskan bangsa Gibeon. Bangsa Gibeon itu akhirnya kerja di bait suci. Dia cuma angkat-angkat apa ya? Kayak ada bait suci kan pasti mesti dibersihkan lah ya. Harus diangkat airnya, disediakan. Anggaplah dia seperti cleaning service-nya bait suci. Tetapi dia kerja di bait suci. Ketika kembali dari pembuangan, jadi dari bangsa Babel, balik ke dalam yang namanya tanah perjanjian, bangsa Gibeon ikut balik. Maka dia sudah menyatu menjadi bagian keluarga Israel. Dan Allah itu juga setia pada janjinya. Kan ketika Gibeon itu melakukan kesalahan, dia dosa karena dia berbohong kepada Yosua. Dia bohong kepada Yosua, dan pasal berikutnya kalau dalam Yosua pasal ke-10 ya, kalau nggak salah, ya 10, itu kan gara-gara dia berbohong, Gibeon berbohong kepada siapa? Kepada Yosua dan tua-tua berbohong kan. Itu kena azab Bapak Ibu. Pasal 10, pasal 11 kena azab. Azabnya apa? Akhirnya aliansi daripada raja-raja Kanaan tuh nyerang si Gibeon. Bayangkan, aliansi dari 31 bangsa ini, yang nggak sampai 31, tapi banyak bangsa, 5 atau 6 bangsa, itu nyerang satu Gibeon. Harusnya ya Yosua, udahlah syukurin. Karena kamu sudah bohongin saya, azabmu terjadi. Dihancurkan oleh musuh. Tapi Tuhan berkata kepada Yosua, pergi, selamatkanlah Gibeon. Aku akan menyertai kamu. Lihat ya, Tuhan sertai Gibeon. Tuhan pakai Yosua untuk menyelamatkan Gibeon. Tuhan setia. Dan bahkan bagaimana Allah setia terhadap janji, walaupun janjinya itu salah ya waktu itu ya. Ada Raja Saul, setelah zaman berikutnya, Allah tuh nggak lupa. Ada Raja Saul ya, Yosua sama Saul itu kan jauh ya.
Saul itu pernah melakukan kesalahan dengan membunuh orang-orang Gibeon. Padahal itu tidak boleh dibunuh. Ada perjanjian di atas nama Allah Yahweh. Tapi Saul membunuh Gibeon. Apa akibatnya? Di zaman Daud, ada namanya tulah yang Tuhan berikan di zaman Daud. Maka Daud berkata kepada Tuhan, akhirnya Tuhan memberi jawaban bahwa keluarga Saul harus dimusnahkan. Maka apa terjadi? Daud panggil dari keturunan daripada Gibeon. Gibeon itu berkata kepada Daud apa? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Dia minta keturunan daripada keluarga Saul juga dihukum mati. Lihat, itu royal family ya. Saul itu royal family. Ya karena Daud setia sama Allah Yahweh, maka dia berikan namanya si keturunan daripada Saul untuk digantung, kecuali Mephiboset. Kenapa Mephiboset ini Allah setia? Bagus sekali Allah kesetiaan Allah ya. Mephiboset itu orang yang maaf ya, cacat, dia timpang. Pada zaman itu laki-laki timpang itu nggak bisa perang. Buat apa? Beban. Tapi kenapa Mephiboset itu dipanggil sama Daud duduk semeja dengan raja? Karena Daud ingat perjanjian dengan Jonathan. Ingat perjanjian dengan Jonathan. Ya gila, kalau dipikir-pikir, Daud lupakanlah Jonathan. Jonathan udah pulang, udah mati. Tapi dia ingat janjinya ke Mephiboset. Mephiboset datang ke dalam Daud. Mephiboset takutlah. Takut ketemu Raja Daud. Dia nggak bisa perang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dan Mephiboset itu berkata, mengapa engkau Raja memanggil anjing seperti saya? Anak anjing palang. Dan karena anugerah. Kalau dipikir-pikir ya, kalau kita lihat dalam konteks, ya, kita ini dipanggil seperti Mephiboset juga loh. Kalau bukan Allah yang berjanji, kita nggak mungkin bisa duduk semeja di dalam perjamuan kudus. Nggak mungkin. Tapi karena anugerah, karena kesetiaan Allah. Dan bagian terakhir ya Bapak Ibu yang kita renungkan dari 12, pasal ke-12 ini adalah, itu kesetiaan Tuhan yang memberikan anugerah kemenangan kepada umatnya, kepada gereja, kepada umat Israel, kepada kita sepanjang zaman. Sekali lagi ya, 31 bangsa ini dihancurkan dalam waktu singkat. Itu kisah peperangan. Dan Tuhan berikan kisah peperangan itu bisa dicatatkan di dalam Alkitab ini, memberi kekuatan bahwa ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, anugerah kemenangan yang luar biasa. Kenapa saya beritakan kemenangan yang anugerah yang luar biasa? Kan peperangan pertama itu adalah kota yang signifikan adalah Yeriko. Taulah, tembok Yeriko dihancurkan. Terus ada Ai, terus ada raja-raja berikutnya. Untuk konsisten menghalakan 31 bangsa, itu pun anugerah. Betul ya? Kita sedang bergumul mencari izin gereja. Kita bergumul, itu suatu yang besar ya. Itu kan suatu yang besar. Setelah Tuhan mungkin sudah ya dengan waktunya Tuhan izinkan pembangunan, izinkan namanya pendirian gereja dan kita dapat, mungkin kita bilang sudah selesai, menang, ya kan? Tapi Tuhan gerakan kita untuk melakukan pekerjaan langkah demi selangkah. Setelah bangun gereja, ada pekerjaan yang selanjutnya dilakukan. Yosua konsisten sampai 31 bangsa dihancurkan. Bapak Ibu, kita tuh kalau dipikir-pikir ya 30 gereja ya, dapatin izin gereja tuh sulitnya minta ampun. Ya konon katanya lebih gampang izin tambang daripada izin gereja ya. Kacau juga ya, kita nggak butuh tambang, kita butuh yang namanya izin gereja. Itu susahnya setengah mati. Dan kalau itu dapat, perjuangan kita belum stop di situ. Kita masih harus membangun gereja secara gereja yang tidak terlihat. Gedung gereja boleh terjadi dan itu anugerah. Tapi gereja yang itu melayani sekolah minggu, melayani pelayanan-pelayanan di luar sana, melayani mahasiswa. Kenapa? Perjalanan kita masih panjang. Kalau itu Tuhan berikan yang namanya kesetiaan, konsistensi, itu anugerah. Sekarang tuh banyak pelayanan Bapak Ibu. Banyak ya. Kalau belum merasa berarti mesti banyak pelayanan, mesti ngobrol sama Bu Jul, Pak Wiro, teman-teman ibadah. Yang liturgis pokoknya muncul terus di sini. Kalau nggak PIC, liturgis, banyak pelayanan. Tetapi kalau bisa konsisten pelayanan, anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan. Tuhan berikan anugerah kemenangan kecil, kemenangan besar, kemenangan kecil. Menyertai hidup kita masing-masing. Konsisten itu susah, tapi Yosua berhasil. 31 raja itu dihancurkan. Bukan menyatakan Yosua yang hebat, bukan. Tetapi Allah yang setia. 31 raja dihancurkan dalam waktu relatif singkat. Bukan karena Yosua punya strategi perang yang hebat. Tetapi karena Tuhan menyertai. Tuhan yang memberikan anugerah satu persatu.
Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Dan kalau kita pikir-pikir ya, apakah Tuhan stop memberikan kemenangan bagi kita, bagi gereja Tuhan? Tidak. Narasi daripada narasi Yosua hanyalah narasi kecil dari kisah Alkitab yang lebih besar. Yosua adalah tipologi Kristus yang mengalahkan musuh terbesar, yaitu maut, yaitu iblis dikalahkan di atas kayu salib. Pasal 12 mengisahkan nantinya ada tipologi mengantisipasi raja yang sejati. Raja yang sejati yang akan menghancurkan musuh utama daripada musuh yang tidak bisa dikalahkan oleh manusia sepanjang zaman. Yaitu Kristus yang harus mati di atas kayu salib, mengalahkan si ular tua, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Dan itulah kisah yang harus kita hidupi. Kisah Yosua hanya sebagian kecil dari kisah Allah. Dan kita menghidupi kisah Allah. Dan kita bersyukur kepada Tuhan bahwa di dalam pengakuan, ya mungkin pengakuan mereka, orang Israel, ada Gog dan Sihon. Gog dan Sihon. Itu berubah menjadi pengakuan Kristus yang mati disalibkan. 3 hari kemudian bangkit. Duduk sebelah kanan Allah, dia naik ke surga, duduk sebelah kanan. Itulah pengakuan kita yang menyelamatkan kita, yang signifikan. Kisah Gog dan Sihon itu singkat, cuma dipisahkan. Tapi kalau kita lihat ya, Injil ya, kalau Injil itu kan sebenarnya, Injil itu kan bukan cuma ngomongin Yesus mati disalibkan saja. Sekali lagi ya, Injil itu kan kalau kita baca dari Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas dan Yohanes, Injil itu dimulai dengan Yesus masih kecil. Lukas. Yesus yang dibaptis. Yesus yang melakukan pelayanan-pelayanan penyembuhan, mengusir setan. Jadi kisah Injil itu bukan kompak ya, dikompak ya. Bukan cuma kompak, cuma disalib doang. Enggak. Injil itu adalah kisah Allah. Kisah bagaimana Allah itu beranugerah kepada kita, memberikan apa ya? Injil itu kan good news ya. Kabar baik kepada kita. Itu bukan cuma kisah disamerikan. Tetapi bagi Paulus, surat Paulus itu mensamerikan. Ingat, Kristus mati, bangkit, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Dan itu cukup bagi kita menjadi bagian daripada umat Allah. Jadi gereja yang dipersatukan. Gereja yang dipersatukan. Dan Tuhan berikan anugerah kemenangan bagi gereja. Kristus mati bukan buat semua orang, Bapak Ibu. Kristus mati buat secara spesifik umat Allah yang sudah ditentukan. Ya, saya punya 2 anak ya, 2 anak. Anak pertama itu kalau saya nggak pernah berjanji, maksud saya kalau misalnya saya berjanji belikan dia sepeda gitu ya. Misalkan saya belikan sepeda, berarti saya janji hanya spesifik kepada anak pertama, betul ya? Kalau misalkan suatu saat sudah besar, anak saya yang pertama dan kedua sudah besar, dan saya belikan sepeda dan sepedanya saya berikan kepada anak kedua, saya ingkar janji. Karena spesifik, saya harus berikan kepada yang namanya anak pertama. Bapak Ibu kalau dikasih Tuhan, bangsa Israel itu tidak layak mendapatkan anugerah. Karena bangsa Israel ya, ketika mendapatkan firman Tuhan di gunung Sinai, di bukit Horeb ya, di gunung Horeb ya. Ketika Musa di atas, di bawah mereka menyembah berhala. Itu sama aja ya. Itu lagi melawan Tuhan di depan matanya. Kayak anak kecil kita ya, kalau ada orang kurang ajar di depan mata kita emosi ya. Itu kan sama aja di gunung Tuhan, tempat sucinya Tuhan. Orang yang baru ditebus, bangsa yang baru ditebus, melakukan penyembahan berhala atau perzinahan secara spiritual. Itu kan marahnya minta ampun. Maka Tuhan pernah berkata kepada Musa, aku akan hancurkan Israel dan aku akan bangkitkan keturunanmu Musa menjadi bangsaku. Lihat ya, Tuhan udah pernah berpikir seperti itu dalam yang namanya Keluaran pasal 33. Dia pernah berpikir, aku akan bangkitkan. Tapi Musa berdoa syafat dan ingatkan janji Tuhan. Janji apa? Tuhan, apa kata dunia? Kalau kamu cuma bisa melepaskan bangsa Israel keluar daripada Mesir, tapi di padang gurun mati semua. Kamu dipermalukan. Dan ingatlah janjimu kepada nenek moyang bahwa kamu menjadikan dari keturunan Abraham, bukan keturunan Musa, aku. Tuhan ingat janji. Tuhan menyertai. Tuhan itu spesifik dia berikan kepada orang Israel. Dia tidak ganti. Walaupun Israel terus melakukan kesalahan, kejahatan di hadapan Tuhan. Kalau cerita begini kan enak ya. Menceritakan kejelekan orang lain. Gereja, kita sendiri sebenarnya tidak layak. Kita sendiri tidak layak. Kita sendiri tidak layak di hadapan Tuhan. Kita mendukakan hati Tuhan. Kita mendukakan hati Roh Kudus. Kita mendukakan dengan perbuatan, perkataan segala. Tetapi Tuhan masih berikan anugerah.
Itulah Allah kita yang setia, yang berikan kita kemenangan demi kemenangan. Ini menjadi kekuatan bagi kita menjalankan hidup, bahwa Tuhan menuliskan daftar raja-raja ini, menyatakan Allah itu setia. Allah itu setia, yaitu setia kepada umat Israel. Kita gereja, bukan umat Israel secara bloodline ya, tetapi umat Israel secara spiritual. Dan kita adalah demikian. Allah itu setia. Kenapa daftar raja-raja dituliskan? Karena menyatakan bahwa ini adalah kesetiaan Tuhan yang menggenapkan segala janji Tuhan. Ada satu janji yang masih belum Tuhan genapi, yaitu Kristus akan datang kembali. Dan kita mengharapkan, kita beriman Kristus datang kembali. Dan ketika datang, itu sukacitanya luar biasa. Sukacita seperti Kristus, seperti Yosua ya. Yosua membawa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kristus yang akan datang kembali, dia akan bawa kita masuk ke dalam langit dan bumi baru. Itu suatu sukacita. Yang terakhir ya, daftar raja-raja itu mengingat kita kesetiaan Allah yang memberikan anugerah kemenangan kepada gereja Tuhan. Karena firman Tuhan memberkati kita, menguatkan kita, memimpin hidup kita di dalam kita menjalani dunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tetapi firman Tuhan adalah kekal selama-lamanya yang akan memberikan kami kekuatan, mendidik kami, menuntun hidup kami, mengkoreksi hidup kami. Kiranya Allah Roh Kudus yang berdiam di dalam hidup kami boleh terus berbicara, mengingatkan kami, dan kami meminta belas kasihan daripada Engkau saja. Ya Tuhan, menyadari kami adalah satu gereja secara spiritual yang Tuhan anugerahkan. Dan kami mengucap syukur atas pengakuan. Kami menyadari bahwa kami dipersatukan di dalam Kristus, dan kiranya kami pun juga menyadari hal itu, sehingga kami hidup memuliakan nama Engkau. Dan kiranya Tuhan juga pimpin kami untuk ingat segala janji yang Tuhan berikan. Tuhan berjanji kepada kami yang tidak layak ini. Tuhan terus memberikan anugerah demi anugerah. Kiranya Tuhan ajar kami untuk menghitung berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hitung berkat satu persatu, supaya kami menyadari anugerah-Mu lebih besar daripada kami. Kami yang bergumul, kami yang sedang mengalami yang dalam kesulitan, kiranya Tuhan boleh menyertai, menyatakan bahwa Engkau yang menyertai Musa, menyertai Yosua, menyertai para hamba-hamba Tuhan, juga menyertai kami semua. Tuhan beranugerahlah kepada kami, kiranya nama-Mu saja dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.